Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa mahilun musaddaqun. Man jal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man jalahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat yang sangat mulia di muka bumi ini dalam rangka ibadah kepadanya. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita ya dari sebelum fajar hingga rakaataininya dan kemudian salat berjamaah menjadi catatan amal saleh bagi kita ya. menjadi mendapatkan semakin panjang catatan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah subuh ya. Kultum ini mudah-mudahan akan menjadi penyemangat kita ya, atau akan memelihara kita setelah kita berkomunikasi atau setelah kita terkoneksi ya dengan langit pada pagi ini, sehingga mampu memelihara kita ya, tanha anil fasya wal munkar ya, dari mulai sekarang sampai dengan duhur nanti. Kemudian nanti duhur kita terkoneksi lagi dengan langit, maka akan terpelihara sampai asar, terus berputar selama 24 jam sampai kita tidur, bangun lagi, kita koneksi lagi ke langit. Ini semua adalah sebagai sistem ya dari Allah Subhanahu wa taala agar diri kita terpelihara daripada hal-hal yang negatif. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah ya, saya pada pagi hari ini diminta ya untuk bertausiah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sebagai landasannya itu surat Az-Zumar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ila akhiril ayat. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang asraf ya. Asrofu itu orang yang kalau tidak masih itu gatal gitu. Jadi hidupnya itu dari bangun tidur sampai tidur maksiat melulu gitu ya. Kehidupannya penuh dengan maksiat, gemar berbuat dosa, baik yang kecil, yang besar, yang disengaja atau tidak disengaja. Asrofu itu. Maka dalam ayat itu dikatakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-Mu yang gemar berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nih, gambaran luasnya ampunan Allah SWT. Artinya dosa kita sebanyak apapun ya, kalau kita mau mohon ampun, pasti Allah ampuni. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosanya. Yaitu dosa siapa? Yaitu hamba-hamba yang asraf. Jadi seperti itu. Pernah saya sampaikan ya beberapa lalu itu bahwa gambaran ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita tidak syirik ya,
tidak mensekutukannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, yang mensekutukannya itu, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi contohnya itu kita tentu pernah mendengar ya, bahwa ada seorang perempuan malam, katakanlah PSK lah, orang seperti itu ya bahasa kitanya. Ketika dia sedang berjalan di padang pasir, menemukan anjing yang sedang kelaparan, sedang kehausan. Kemudian perempuan itu mengambilkan air dengan terompahnya itu, diberikan minum pada anjing. Maka apa kata Nabi? Dosanya diampuni. Nah, jadi seperti itu. Itu luas ampunan Allah. Jadi kalau tidak syirik, dosa lain itu berpotensi diampuni. Nah, jadi ya kita itu hendaklah berbuat ya. Di antara kita ada nggak yang sehari nggak berbuat dosa? Kita gemar sekali ya berbuat dosa itu. Mungkin banyakkan dosa daripada amalnya, amal ibadahnya itu. Maka lakukanlah perbuatan yang berpotensi ya, perbuatan kebaikan yang berpotensi mendatangkan ampunan Allah, seperti perempuan tadi itu. Nah, asal jangan syirik. Nah, seperti itu. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan itu dengan berbuat dolim, maka baginya adalah keamanan, walahul amnu. Maka para sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Maka kata Nabi itu, dolim di sini adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa dolim di situ iman yang tercampur dengan dolim itu, bahwa dolim itu adalah syirik, ya, itu menganiaya diri sendiri. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah ya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka walahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan, ampunan begitu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar, kaba'ira ya, dosa-dosa besar kata jamanya itu. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kalian akan kami ampuni dosa-dosa yang selain syirik itu. Wa nudkhilakum mudkhalan karima, dan kalian akan kami masukkan ke dalam tempat sesuatu yang sangat karim, yang mulia, yaitu jannah. Jadi seperti itu. Jadi la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa selain pada dosa syirik. Nah, itu ya. Satu itu ya. Kemudian saya akan mengajak, mari perbanyak sholawat ya. Sholawat itu nggak perlu modal, ya. Sholawat itu nggak perlu modal. Di mana saja kita bersholawat. Ini sholawat ini akan mengantar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tanpa sholawat sombong gitu. Doa itu kalau kita bersolawat seolah-olah backing sholawat itu, ya. Backing, jadi dengan bersolawat maka doa kita akan nyampe kepada Allah gitu. Satu itu sholawat tuh ya ininya. Kemudian dengan bersolawat berarti kita akan terbebas daripada syirik. Tauhid kita akan bersih karena kita dengan bersolawat itu memohon kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah ya. Allahumma sholli ala. Itu kan kita berdoa kepada Allah, memohon dilimpahkan kesejahteraan ya, keselamatan, kemuliaan pada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Jadi tauhid kita selamat kalau kita bersolawat. Jadi seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kalau Allah bersolawat itu berarti Allah melimpahkan, memulihkan kemuliaan pada nabi ya. Nah, kalau para malaikat mendoakan. Nah, kalau kita memohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberikan kemuliaan, tinggi derajat, seperti itu. Keluarganya. Jadi dengan bersolawat kita, tauhid kita akan terpelihara, seperti itu. Kemudian satu lagi ya, sebentar lagi, yaitu tentang tahsin ya. Tadi saya bacakan hadisnya bahwa Al-Quran itu adalah syafi'un, bahwa Al-Quran itu adalah penolong, musoddaqun, dan pertolongannya itu adalah
dibenarkan. Wa mahilun, dan dia Al-Quran itu adalah pembela. Jadi kalau ingin Al-Quran itu muncul ya sebagai pembela bagi kita ya, mungkin pernah saya sampaikan ya bahwa ketika di dalam kubur itu ya, dalam alam barzah, kalau kita membaca Al-Quran dengan benar ya, Al-Quran dengan makhrajnya, tajwidnya ya, kemudian kita hafal surat apa aja yang kita hafal, misalkan Al-Ikhlas yang paling pendek, atau Al-Kautsar, ada dalam hadis itu surat Al-Muluk ya, kita hafal dengan benar makhraj dan tajwidnya, itu Al-Quran akan muncul sebagai pembela yang sangat berani dalam kubur itu. Ketika malaikat azab datang itu, malaikat itu muncul datang, siapa kamu? Kata malaikat, saya akan mengadab orang ini karena orang ini gemar bermaksiat. Kata Al-Quran itu, oh tidak bisa, saya ada dalam dadanya. Coba, gagah berani Al-Quran keluar, Al-Quran syafiun, Al-Quran pembela akan keluar. Makanya mari para ikhwan sekalian, kita tingkatkan ya tahsin kita itu. Jadi kalau kita saya udah hafal ayat kursi, tapi kalau di dalam barzah itu malaikat tetap datang kepada kita, berarti Al-Quran nggak keluar kan? Ya berarti kita kurang benar itu menghafalnya, itu masih banyak kekeliruan gitu. Maka mari kita tingkatkan ya. Nah kalau kita benar ya, itu Al-Quran akan keluar sebagai pembela yang sangat berani, nggak bisa menyiksa kita. Saya ada dalam dadanya, menyiksa dia berarti menyiksa saya, kata Al-Quran. Sampai naik ke langit minta keputusan daripada Allah, ya Allah saya tidak bisa menyiksa orang ini, kata malaikat. Ya nggak bisa karena saya ada dalam, saya ini kalamu, kata, saya ada dalam dadanya, berarti menyiksa dia sama dengan menyiksa saya, kata Al-Quran. Akhirnya diputuskan, ya udah nggak usah disiksa orang itu karena ada Al-Quran dalam, karena dia hafal Al-Quran. Nah jadi seperti itu. Nah itulah ya, sekali lagi mari para ikhwan, bapak-bapak sekalian, mari kita tingkatkan ya tahsin kita ya, makhraj, terutama makhraj dalam bacaan Al-Quran kita, sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu nanti kita bisa akan merasakannya. Al-Quranu syafi'un musafaun wa mahilun musadakun, manjal Quran amamahu qadahu ilal jannah wa manjalahu wara'a dhuhri saqailan nar. Al-Quran itu adalah pembela, penolong, dibenarkan pertolongannya, dan Al-Quran itu adalah pembela, diterima pembelaannya. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai ikutannya, amamahu, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke dalam jannah. Tetapi sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka Al-Quran itu akan mendorong kita ya untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah para ikhwan dan akhwat sekalian, tausiah subuh yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.